ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنسأل الله السلامة والعافية. Masyarul muslimin wal muslimat, saudara dan saudariku sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tentunya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang tentunya kita tidak akan mampu dan tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu, kita bisa sama-sama belajar. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hadirnya kita di majelis ini menjadi timbangan pemberat kebaikan amal soleh kita pada hari kiamat kelak. Dan tentunya kita bersalawat teriring salam kita kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka di atas kebaikan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah membahas, masih melanjutkan pertemuan yang terakhir pada pekan yang lalu, yaitu al-khilafat az-zawjiyah, perselisihan di dalam rumah tangga. Hal ini banyak dibahas oleh para ulama di dalam buku-buku fikih mereka. Salah satunya ya dalam buku ini, dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa hampir tidak ada rumah tangga itu yang benar-benar terbebas dari permasalahan dan juga perselisihan. Namun tentunya ya, masalah ataupun perselisihan dalam rumah tangga itu kadarnya berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan suami istri diperintahkan oleh Islam untuk berusaha menangani permasalahan mereka, ya, dan menyelesaikannya di antara mereka berdua, ya, dan tentunya mengambil langkah-langkah pencegahan, ya, apabila telah nampak, telah terlihat tanda-tanda perselisihan dan juga gejalanya. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam Sahih Fiqh Sunnah.
Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, yang mana di dalam ayat tersebut Allah menyebutkan tentang nusuz. Ya, apa itu nusuz nanti kita akan menyebutkan definisinya. Ya, Allah sebutkan itu dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna faidhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Ya, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, ya, pembangkangannya, kedurhakaannya, fa'idhuhun, maka nasihatilah mereka, wahjuruhun, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Ya, wahjuruhunna fil madaji', pisahkanlah mereka di tempat tidur. Wadribuhun, dan pukullah mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Apabila mereka, yakni pak istri tersebut telah taat, maka fala tabghu 'alaihinna sabila, maka janganlah kamu mencari-cari jalan alaihinna, untuk menyusahkan mereka. Innallaha kana 'aliyyan kabira, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Dalam surah An-Nisa 34. Di sini Allah menyebutkan tentang nusuznya seorang wanita. Ketika Allah menyebutkan itu menunjukkan bahwa nusuz itu terjadi dalam rumah tangga. Ya, setiap rumah tangga di dunia ini, mau dia muslim ataupun non muslim, ya, mesti terjadi nusuz, ya, kedurhakaan dari seorang istri. Dan nusuz itu juga bukan hanya terjadi pada seorang istri, nusuz juga terjadi pada seorang suami. Ya, Allah sebutkan itu dalam surah An-Nisa ayat 128. Ya, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'raban fala junaha 'alaihi ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Ya. Dan jika wa ini imra'atun, dan jika seorang wanita khafat min ba'liha, dia khawatir dari suaminya nuzuzan, ya, nuzuznya, i'raban, atau dia khawatir akan ketidakpedulian suaminya terhadapnya. Ya. Fala junaha 'alaihi ma yusliha bainahuma sulha, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian. Ya. Was-sulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Ya. Allah tidak sebutkan perceraian itu lebih baik ketika terjadi perselisihan, tapi kalau Allah sebutkan was-sulhu khair, berdamai itu lebih baik. Menunjukkan di sini dari dua ayat ini, dalam surah An-Nisa 34 kemudian surah An-Nisa 28, menunjukkan bahwa nusuz, pembangkangan itu terjadi. Bisa terjadi dari pihak istri, bisa terjadi dari suami. Ya. Dan agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Allah sebutkan, ya, jalan keluar ketika terjadi problematika, terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Ya. Allah sebutkan, Allah jelaskan di dalamnya. Ya.
langkah-langkah yang mesti dilakukan apabila telah terlihat benih-benih perselisihan, benih-benih perpecahan dalam rumah tangga. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Karena nusus itu terbagi dua, ada nusus yang berasal dari suami, ada yang berasal dari istri. Ya. Maka kita akan bahas satu persatu insyaallah. Kita memulai dari apabila terjadi nusus dari seorang istri, maka bagaimana pengobatannya, bagaimana cara kita menanganinya. Terlebih dahulu kita menyebutkan definisi nusus. Ya, di sini muallif tidak menyebutkan definisinya dalam bukunya, baru langsung kepada inti permasalahannya, ini mengobati nusus, bagaimana cara mengobatinya. Namun kita jelaskan sedikit tentang definisi dari nusus itu. Nusus tentu diambil dari kata bahasa Arab, ya, dari bahasa Arab, dari nasyaza, ya, nasyaza, nusuzan. Ini adalah isim masdar, ya, yang berarti al-isti'sa'u wal imtina'u wat taraffu minan nasri minan nazzi wa huwa martafa wa dhahara. Ya, nusus itu secara bahasa berarti membangkang, ya, menolak, ya, meninggi, merasa lebih tinggi, ya, ya, itu secara bahasa menonjol, ya, yang kalau terlihat permukaan lebih agak tinggi, yaitu menonjol. Ini secara bahasa dari diambil dari kata nuzuz, ya, tinggi dan menonjol, ya, atau dalam definisi yang lain bangkit dan menjauh dari tempat yang rendah. Ini mana dari nuzuz secara bahasa, yaitu al-isti'sa', ya, membangkang. Ya, ketika istri itu membangkang, maka dia sudah melakukan nuzuz, ya, meninggi, dia merasa lebih tinggi dari suaminya, maksudnya bukan tinggi badannya, ya, merasa apa itu, lebih inilah dari suaminya, ya. Nah, itu secara bahasa. Dan kalimat ini, kalimat khusus ini biasa digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang keluar dari keadaan normal, ya. Sedangkan secara istilah, huwa ma'siyatul mar'ati zawjaha fima faradallahu 'alaiha min ta'atihi, ya. Nusus itu adalah ma'siyatu al-mar'ati zawjaha. Seorang wanita nusus adalah wanita yang meninggi diri, ya, atas suaminya, membangkang dan meninggalkan perintah suaminya dan berpaling darinya, ya. Dia meninggi diri dari atas suaminya, meninggalkan perintah suaminya dan berpaling dari suaminya, berpaling dari perintah suami. Nah, para ulama salaf, ya, mereka memberikan definisi yang tidak keluar dari apa yang sudah disebutkan di awal, seperti Imam Al-Jassas
yang wafat tahun 370 Hijriah. Ya, beliau berkata, nusyuz adalah pembangkangan istri terhadap kewajiban taat kepada suaminya dalam hal yang diperintahkan oleh Allah, seperti tidak memenuhi panggilan ke tempat tidur, keluar rumah tanpa izin, atau menunjukkan sikap menantang. Ya. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan nusyuz istri adalah meninggalkan kewajiban terhadap suaminya, seperti enggan berhubungan atau jima, berpaling, mengangkat suara di hadapan suaminya, atau keluar rumah tanpa izinnya. Ya. Itu disebutkan dalam kitab Al-Mughni. Sementara Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat 34, beliau mengatakan an-nusyuz huwa at-taraffu 'anit tha'ah. Ya, nusyuz adalah menolak untuk taat. Ya. Dari beberapa definisi ulama tersebut rahimahullah taala, itu tidak keluar dari apa yang sudah disebutkan definisi nusyuz secara istilah. Jadi nusyuz itu adalah pembangkangan. Ya. Kalau nusyuznya suami tidak peduli terhadap istrinya, tidak memberi nafkah istrinya, ini nusyuznya suami. Dan hal-hal yang lainnya. Itulah definisi nusyuz. Ya, dan nusyuz itu bisa terjadi dari suami, bisa terjadi dari istri. Ya. Apa yang menyebabkan terjadinya nusyuz dalam rumah tangga? Di sini juga tidak disebutkan oleh muallif, ya, saya ambil dari yang lainnya. Di antara terjadinya nusyuz, ya, dari pihak istri, ya, bisa jadi karena lemahnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu buktinya dia tidak menyadari akan kewajiban dia terhadap suami. Maka penting kita mempelajari hak dan kewajiban suami istri. Ya. Karena ini salah satu penyebab terjadinya pembangkangan, ya, ketidakpedulian, baik itu dari pihak istri atau dari pihak suami, karena tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Ya. Ini penyebab. Dia nggak paham. Ya. Karena disebabkan karena lemahnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penyebab yang kedua terkadang disebabkan karena kurangnya pendidikan agama. Ya. Baik dari pihak suami ataupun juga dari pihak istri. Kurangnya pendidikan agama. Ya. Ya kan, karena kurangnya dia pendidikan dia terhadap pendidikan agama, kurangnya ilmu dia terhadap agama, terhadap kaitan hukum-hukum berkaitan dengan agama ini, terutama yang berkaitan dengan hak-hak suami istri. Ya. Sementara yang sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa agama Islam ini agama ilmu, penuh dengan ilmu. Ya. Semuanya didasarkan dengan ilmu. Sampai di dalam menjalankan rumah tangga pun wajib harus memiliki ilmunya. Ya. Harus tahu ilmunya. Ya. Maka kita semuanya, ya, diperintahkan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ya. Maka kita itu berusaha, ya, mendatangi majelis-majelis ilmu jika kita memang memiliki waktu luang. Dan kita harus bisa mengusahakan satu hari dalam satu pekan itu ada waktu yang kita gunakan untuk khusus untuk menuntut ilmu. Ya. Dalam setiap hari, satu hari dalam satu pekan kita fokuskan khusus untuk menuntut ilmu.
untuk mempelajari. Imma itu kita membaca, atau kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Karena memang ilmu agama ini makanannya hati. Ya. Ya. Makanannya hati kita. Oleh karena itu, para suami ketika ikut pengajian diusahakan istrinya dibawa. Kalau kita memang tidak bisa untuk memberikan pendidikan langsung di rumah, ya usahakan ketika kita ikut pengajian, kalau memang istri ada kelapangan waktu, dibawa istrinya untuk ngaji. Ya, kalau memang kita tidak bisa bawa istri untuk ngaji, setelah kita ngaji kita sampaikan, kita berceramah, menasihati, menyampaikan apa yang kita dapatkan tadi di majelis kepada istri. Mungkin sebelum tidur atau ketika berbaring, sedang berbaring, nanti saya sampaikan apa yang disampaikan, apa yang telah didapatkan dari pengajian tadi. Ya, karena memang terkadang ya dalam satu rumah tangga ada suaminya, dia sudah mengerti tentang ilmu, dia sudah paham pentingnya majelis ilmu, tapi kadang ada istri dia mungkin belum paham, dia belum mengerti tentang itu. Ya, maka kita sebagai suami bertanggung jawab untuk menyampaikan pada istri. Ya, memang sekarang begitu. Bahkan dalam satu rumah tangga ada istrinya sudah kenal pengajian tapi suaminya belum. Suaminya belum. Ya, mungkin nanti istrinya berusaha menyampaikan dengan cara yang baik. Ya. Sehingga bisa meminimalisir terjadinya nusus dalam baik itu suami ataupun istri. Karena ya salah satu penyebabnya karena tidak memahami hak dan kewajiban suami istri. Dan tahu juga penyebab terjadinya nusus dari istri adalah ya bisa jadi karena pengaruh lingkungan atau media. Ya, apalagi di zaman ini, ya, di zaman ini, ya, kita tidak bisa berlepas dari itu, ya, karena kita memang butuh, kadang kita membutuhkan memang komunikasi, kita butuh, ya, media sosial kadang kita membutuhkannya. Ya. Nah, tergantung bagaimana kita memanfaatkan itu. Ya, karena kemajuan teknologi itu kita tidak bisa pungkiri, dan itu merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan sunnah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa akan terjadi kemajuan teknologi. Ya. Itu merupakan ketetapan yang Allah sudah tetapkan. 50.000 tahun sebelum menciptakannya langit dan bumi, bahwa kemajuan teknologi akan maju dan suatu saat dia akan turun lagi. Ya, dan tiba pada titiknya nanti akan kembali lagi seperti sedia kala, seperti dari awal. Akan kembali, ya, tidak ada lagi nanti teknologi, tapi kembali kepada teknologi yang lama. Jika terjadi peperangan hanya menggunakan pedang, menggunakan tombak, ya, tidak lagi menggunakan peluru seperti saat ini. Akan tiba masanya itu, ya, akan tiba. Ya. Sekarang zamannya teknologi media. Ya. Nah, terkadang terjadinya pembangkangan istri itu disebabkan karena pengaruh media dan juga pengaruh lingkungan. Apalagi kalau sering dengan itu lihat, masya Allah, lihat wanita di situ bebas, dia bisa bergaul, ya, dengan siapa saja, ya. Apalagi juga kalau buka
ini lihat laki-laki yang lebih ganteng dari suaminya. Ini juga pengaruh, ya, bisa mengikis rasa cinta istri terhadap suami. Kalau sering-sering lihat, makanya kenapa kita disuruh menundukkan pandangan, ya. Kenapa? Demikian pula laki-laki, kalau dia lihat di iklan itu wanita itu lebih cantik dari istrinya, akan hilang, ya, ya, makanya nikah lagi. Nah, itu bisa mengurangi, ya. Apalagi kalau nyampein ustadznya ganteng, ya. Ya. Makanya, ya, para istri ketika nonton ceramah ustadz yang berceramah di YouTube, cukup dengarkan suaranya aja. Khawatir, ya, khawatir muncul rasa kepada ustadz tersebut, ya. Atau ya ketika suaminya lagi di rumah kan dipandangin terus suaminya gitu, atau si suami pandangin juga istrinya gitu ya, tidak terpengaruh dengan gitu ya. Itu diantara penyebab, ya, pengaruh lingkungan, ya. Diantara juga bisa terjadi dengan perselisihan yang berlarut-larut, ya, tidak langsung ditangani, tidak cepat jadikan solusi. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya nusus, ya. Kita itu hanya dibolehkan berselisih, ya, cuma batas 3 hari, ya. Terjadi tidak berbicara dengan istri ataupun dengan ya, karena ada sesuatu hal, itu batasnya 3 hari. La yafraqu mu'min mu'minah, jangan seorang mukmin benci seorang mukmin, dan tidak boleh membenci seorang muslim di atas 3 hari. Artinya apa? Artinya kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki, ya, perselisihan, berdamai, dan berdamai itu lebih baik. Jangan dibiarkan perselisihan dalam rumah tangga, percekcokan rumah tangga suami istri, jangan dibiarkan berlarut-larut. Kalau memang kita tidak bisa menyelesaikannya berdua, panggil hakim, panggil pihak keluarga, orang yang dituakan, orang yang mungkin kita rasa dia memiliki ilmu, panggil untuk mendampingi. Jangan dibiarkan berlarut-larut sehingga memuncak akhirnya berujung kepada perceraian. Jangan. Ketika sudah ada benih-benih itu langsung perbaiki, ya. Kemudian juga bisa terjadi nusuk dari pihak suami pada pihak istri karena mungkin ketidakpuasan terhadap suaminya, ya. Bisa jadi mungkin karena faktor ekonomi, bisa jadi karena mungkin faktor akhlak, ya, atau bisa jadi perbedaan karakter, ya. Maka harus segera, ya. Makanya di sini, ya, seorang istri kalau dari sisi ekonomi misalkan suaminya, dia harus berusaha bersifat qanaah, ya. Meskipun dia banyak bersabar, karena juga, ya, terjadi nusus itu karena ketidakmampuan untuk apa namanya menerima, ya, karena menerima apa adanya, ya. Kemudian juga kurang bersabar. Kemudian nusus bisa terjadi juga dengan suami, di antara penyebabnya si suami tidak memenuhi hak istri, ya, tidak memberikan nafkah, tidak memperlakukan baik istrinya, ya. Bisa jadi karena keras kepala, egois dalam rumah tangga, ya.
atau selingkuh, ya, berpaling hati pada wanita lain, ya. Dan penyebab yang lainnya. Inilah beberapa yang menyebabkan terjadinya nusus itu. Ya. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Muallif di sini membawakan ilaj nususis mar'ah. Ya. Bagaimana mengobati nususnya seorang istri. Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nisa yang sudah kita bacakan tadi, dalam surah An-Nisa 34. Allah SWT berfirman, wallati takhafuna nuzuzahunna fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji. Ya. Wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Allah SWT menyebutkan bahwa apabila terjadi nuzuz dari seorang istri, maka langkah pertama yang mesti dilakukan oleh seorang suami adalah fa'idhuhun, nasihati mereka, ya, menasihatinya, ya. Kata mu'allif, hadza wal ijra'ul awal. Ini, ya, tahapan yang pertama, ya, ketika terjadi nuzuz dari pihak istri, terjadi pembangkangan, dia merasa tinggi dari suaminya, ya, maka fa'idhuhun, nasihati mereka, ya. Dan menasihati ini, kata Syekh, hadza huwa awal wajibatil qayyim rabbil usra, amalun tahdibi matlubun minhu fi kulli halah. Ya. Menasihati ini merupakan kewajiban yang pertama bagi pemimpin rumah tangga, suami. Ya. Amal tahdibi berupa bentuk pendidikan, memberikan pendidikan kepada istri, ya, nasihat, dan ini dituntut pada setiap keadaan. Memberikan nasihat. Nasihatnya berapa kali? Terus, ya, diberikan nasihati, ya. Dan ini merupakan kewajiban, ya, suami untuk menasihati istrinya. Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga, dari api neraka yang mana bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi kewajiban pertama suami adalah menasihati. Ya. Kewajiban kita adalah melindungi keluarga, melindungi istri dari api neraka. Ya. Ya. Karena pembangkangan seorang istri ini bisa menyeret dia ke dalam neraka. Ya. Maka memberikan nasihat, maka itu kewajiban yang sudah kita pernah sebutkan pada ketika membahas kewajiban suami yang wajib dipenuhi, ya, terhadap istri, yaitu memberikan pendidikan, ya. Walakinnahu fi hadhil halah bidzat yattajihu ittijahan muayyanan li hadafin muayyan.
wa huwa ilaju a'radin nususi qabla an tastafhil wa tasta'jil. Kata beliau, akan tetapi ya, kondisi ini ya yattaju tijahan muayyanan li haddin muayyan, ya, yang mana nasihat tersebut mengambil arah yang paling spesifik, ya, dengan tujuan tertentu. Apa tujuannya? Tujuan dari nasihat tersebut ilaju i'radin nusus, ya, mengobati, ya, a'radin nusus, gejala-gejala pembangkangan, gejala-gejala nusus sebelum dia membesar dan apa namanya mencuat. Ya. Ketika sudah ada gejala-gejala dalam nusus dari seorang istri, segera ya lakukan tindakan. Jangan dibiarkan masalah itu membesar, mencuat. Jangan. Ya, karena mencegah itu lebih baik daripada kita mengobati. Ya. Ketika sudah mulai terlihat nusus tersebut, maka segera ambil tindakan. Ya. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Ya. Namun kata Syekh, walakinnal idhah qad la tanfa'. Akan tetapi terkadang nasihat itu tidak bermanfaat. Ya, kadang nasihat tidak bermanfaat. Apalagi kalau si istri tersebut ya dikuasai oleh hawa nafsunya, hawa nafsu yang mendominasinya, ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya, didominasi oleh hawa nafsu, ya, lianna hunaka hawan ghaliban. Ya, terkadang nasihat itu dia bermanfaat karena ada hawa nafsu yang mendominasi. Apalagi wanita itu salah satu tabiatnya selalu mendahulukan perasaan dia, menggunakan perasaan, ya, awil fi'alan jamihan, ya, ya, atau ya karena apa namanya emosi yang meluap. Sudah, kalau istrinya marah-marah, sudah, pokoknya ketika dia lagi marah terus diberikan satu kata oleh suaminya, langsung keluar 100 kata, ya. Bahkan apa yang dahulu mungkin dulu oleh suaminya sudah dilupakan, dia ingat, keluar, ya, sehingga suaminya ya bukan nyerah, udah dia mundur, ya, karena perempuan itu dia nyimpan, ya. Nah, emosi yang meluap, ya, awistila, atau dia merasa lebih tinggi, ya. Kenapa? Bijamal, karena kecantikan dia, ya, au bimal, atau karena hartanya, atau bimar kasina ini, atau karena kedudukan dia dalam keluarga dia, ya. Terkadang ini yang menjadikan istri tersebut tidak mau menerima sesuatu. Saya lebih cantik, saya masih cantik, masih banyak orang yang mau sama saya, ya. Ini merasa tinggi. Oh, saya tidak mengapa kalau kamu tinggalkan saya. Oh, ya cari harta saya punya keluarga kaya dan seterusnya, ya.
Terkadang ini yang menghalangi, atau karena dia memang merasa tinggi dari suami, merasa lebih hebat dari suaminya. Ya. Maka ini yang terkadang membuat nasihat tersebut tidak bermanfaat. Ya, dan memang ya kadang ada tipe-tipe wanita yang seperti itu. Ya. Apalagi kalau dia merasa dia tulang punggung keluarga, dia yang mencari nafkah. Ini ya harus hati-hati. Ya, bisa jadi karena dia yang merasa lebih ini, ya nggak apa-apa. Saya masih bisa cari laki-laki lain. Ya. Ya. Dia akan merasa tinggi. Ya. Maka bagi seorang suami bagaimanapun, ya tetap harus berusaha. Ya. Kita yang memberikan nafkah semampu kita. Ya. Karena terkadang kalau istri dia yang menjadi tulang punggung keluarga, dia akan merendahkan suaminya kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan merendahkan sehingga wibawa seorang suami jatuh. Nah, jatuh. Ya. Maka di sini pentingnya pendidikan agama bagi seorang istri sehingga dia ngerti, dia paham. Ya. Kewajiban itu. Ya kan nasihat karena tidak itu, apalagi kalau diliputi dengan emosi, mengikuti hawa nafsunya. Ya. Atau dengan kedudukan yang lain yang dimiliki oleh istri tersebut. Ya. Tunsi zaujata anna syarikatun fi muassasah, yang menyebabkan istri itu lupa bahwa dia ini merupakan syarikah, ya, adalah kerjasama di dalam sebuah perusahaan rumah tangga. Ya. Bukan tempat untuk memperlihatkan, tempat untuk berbangga-bangga, membanggakan diri dalam sebuah rumah tangga, nggak bisa. Ya. Maka ketika nasihat tersebut tidak bermanfaat, ya, maka melangkah kepada pengobatan yang kedua, yaitu ya al-hajar, ya, melangkah kepada yang kedua. Huna yajin ijra'us tsani. Di sini apabila nasihat tidak bermanfaat, maka melangkah kepada pengobatan yang berikutnya, yaitu sebagaimana Allah sebutkan ya dalam surah An-Nisa tadi, ya, yaitu tindakan ya harakatus jilai nafsiyah minar rajuli ala kulli ma tadilu bil mar'atu bin jamal wa jadibiyah aw qiyamin ukhra tarfa'u biha dhatahan dhatihi aw an makani syariki fi muassasati alaihi qawama. Di sini ada langkah yang kedua, itu tindakan penguasaan diri secara psikologis dari pihak suami, ya, terhadap semua yang dibanggakan oleh istrinya, kecantikan, daya tarik, nilai-nilai yang lainnya, yang dijadikan oleh seorang istri untuk meninggalkan ketaatan terhadap suaminya, ya, atau merendahkan kedudukan suaminya sebagai pasangan dalam rumah tangga. Maka pengobatan yang kedua kata Allah SWT, wahjuruhunna fil madaji', ya, yakni pisahkan mereka di tempat tidur. Pisahkan mereka di tempat tidur. Ini langkah yang kedua, ya, dan insya Allah ini kita akan jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Yang jelas bahwa tahap pertama adalah tahap nasihat dan nasihat. Ya. Kenapa sudah azan? Ya, kita sampai di sini dulu. Yang kita masuk pada tahap nasihat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas ya langkah yang kedua, mengobati nusyuz dari istri, yaitu pisahkan
dia di tempat tidur. Demikian yang bisa kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini. Untuk tanya jawab nanti aja, karena ada 2 yang belum kita jelaskan. Biar lebih ini lagi, nanti mungkin tanya jawabnya nanti aja pada pertemuan-pertemuan berikutnya setelah kita menyelesaikan tahapan yang kedua dan yang ketiga. Yang jelas tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istri itu menjadi penyejuk pandangan mata buat suami. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, ya kita tidak akan lepas dari itu, tidak akan lepas dari problematika rumah tangga. Dan itu merupakan ujian-ujian yang memang dihadapi pasangan suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya. Ya, itu ujian-ujian yang memang kita mesti lalui dalam berumah tangga. Tidak akan mulus 100%. Dan bisa jadi ujian-ujian itu merupakan peninggi derajat. Ya, peninggi derajat. Tapi kita jangan berharap mendapatkan ujian. Ya, tapi ketika ujian itu ada, maka kita harus berusaha melaluinya, melewati ujian-ujian tersebut dengan cara yang baik yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.